Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wasallim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita limpahkan, haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia nikmat, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, sahabat, pengikutnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada waktu yang indah ini, Al-Fakir, saya Zainul Lail atau di YouTube-nya Zainul Cece, ingin sedikit bercerita. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi diri Al-Fakir dan keluarga, dan juga pada jamaah, pemirsa, pendengar dimanapun berada. Amin. Kisah ini terjadi di salah satu sekolah masih di Indonesia. Di sekolah dasar ada anak yang kemampuan belajarnya sangat kurang atau sangat lama untuk memahami sesuatu pelajaran. Jadi si anak tadi yang duduk di bangku sekolah dasar atau SD untuk memahami pelajaran sedikit lama dan bahkan mungkin tidak paham-paham, karena memang keterbatasan untuk menerima ilmu dari guru-gurunya. Namun orang tua dia nih, si anak, tidak tinggal diam, membuat les di rumahnya atau meminta pelajaran tambahan, baik mengambil guru di sekolahnya atau guru yang lain di sekolah yang lain. Besoknya belajar di sekolah, kemudian pulang ke rumah belajar lagi. Saking inginnya seorang orang tua menjadikan anaknya mudah untuk memahami pelajaran, baik pelajarannya matematika, kemudian bahasa Indonesia, kemudian penjaskes, kemudian PAI, pendidikan agama, dan lain sebagainya. Suatu saat semester pun tiba, ternyata si anak ini tetap nilainya yang paling rendah atau peringkatnya berurut yang terakhir. Terus hari berhari orang tersebut senantiasa belajar. Si anak tadi belajar di sekolah, di rumah. Setelah belajar sekian lama, kemudian bertemu dengan semester 2, ternyata betul dia mendapatkan ranking 3 dari belakang. Jadi ternyata dia mendapatkan ranking 3 dari belakang, artinya bisa mengalahkan 3 orang. Jadi semester pertama dia ranking terakhir atau peringkat terakhir, kemudian semester kedua dia bisa mengalahkan 3 orang dari belakang. Tapi alhamdulillah ada kemajuan. Namun di sisi lain, emang anak tersebut di sekolah dasar tidak memiliki kemampuan yang mana kalau kita sebutkan IQ-nya atau akal pemikiran pelajarannya tidak bisa hebat yang anak-anak yang lain. Namun di suatu saat anak ini punya keistimewaan yang lain. Bagaimana keistimewaannya? Yakni setiap dia ke sekolah, setiap berangkat ke sekolah, orang tuanya selalu menyiapkan peralatan yang lebih. Jadi orang tuanya paham dan tidak marah terhadap anaknya karena kemampuannya hanya sebatas seperti itu, tetapi orang tua dan anaknya pengen punya kebaikan yang sangat bermanfaat. Apa yang bermanfaat ini? Ternyata si anak tadi oleh orang tuanya terus-menerus dibawakan alat yang lebih. Alat apa? Alat pelajaran yang lebih. Seperti hanya penghapus, tip X, penggaris, atau pulpen. Jadi biasanya orang lain bawa 1, dia bawa 2 atau bawa 3. Ketika di kelas ada orang yang temennya ketinggalan pulpennya atau nggak punya pulpennya atau penggarisnya atau penghapusnya, tetap dia dikasih. Jadi setiap hari anak tersebut ngasih ke temennya atau memberi pinjam ke temennya,
Sampai-sampai suatu saat sebelum dia lulus, ini sekolah memberikan kuis untuk menulis siapa yang terbaik di sekolahnya. Tadi sudah diceritakan bahwasanya anak tadi tidak baik atau tidak menguasai IQ-nya atau kecerdasannya menurun atau tidak cerdas. Namun ketika sekolah mengadakan menulis salah satu orang yang terbaik, maka nama orang tersebut yang muncul di setiap semua kelas. Berarti emang orang tersebut kehebatannya dalam tolong menolong atau dalam kebaikan. Jadi para hadirin yang dimanapun Anda berada, orang tua, jadi kita itu harus mengerti anak kita mungkin tidak pintar dari bahasa Arab, mungkin tidak pintar dari bahasa Inggris, atau tidak pintar dari olahraga, atau tidak baik dari pelajaran agamanya, atau susah untuk menghafal. Tapi di sisi lain ada kepintaran atau kecerdasan hati, atau kecerdasan merasa, yaitu senantiasa membantu temannya dalam kesusahan. Seperti hanya tadi temannya lupa membawa alat tulisnya, membawa alat bukunya, membawa alat pulpennya, kemudian orang tersebut, anak tadi yang masih duduk di bangku sekolah, senantiasa memberikan pinjaman. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa mendidik anak-anak kita dengan baik, terutama hal kebaikan. Jadi kalau anak kita kurang pintar, maka didiklah jadi anak yang baik, anak yang bermanfaat. Dari saya sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, lebih khusus untuk keluarga saya dan juga pada pendengar dimanapun berada. Pada intinya kehebatan seorang anak itu berbeda-beda, dan dengan berbeda-beda itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari tebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.